Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pecinta timnas, saya mengapresiasi dari hal yang dilakukan oleh band pentolan nasional kita, Dewa 19, yang mengundurkan konsernya dari tanggal 18 Januari di GBK diundur menjadi tanggal 6 September di tahun 2025. Ini dilakukan karena dengan alasan adalah untuk memelihara, menjaga dan mengkondisikan rumput yang akan dipakai di timnas di bulan Maret ke depan untuk bisa bertanding ketika menghadapi China dan menghadapi Bahrain. Ini juga membuktikan bahwa solidaritas dari seniman Indonesia itu juga sangat membantu terkondisinya konser atau hal-hal yang mendukung tim nasional kita. Kita ketahui bahwa Ahmad Dhani merupakan pentolan dari Dewa 19 yang tentu saja kepiawaiannya dalam musik tentu tidak diragukan. Tetapi dalam hal ini tentu yang tidak bisa kita sanksikan adalah kecintaannya terhadap tim nasional kita. Kita juga memahami bahwa memang ketika tim nasional kita sedang berlaga, apapun kondisinya, tentu semua lapisan masyarakat, semua industri, semua golongan entertainment atau apapun kondisinya harus senantiasa mendukung. Dan tentu saja setidaknya hal yang dilakukan oleh Dewa 19 ini dicontoh oleh grup-grup band yang lainnya. Termasuk dalam hal ini mungkin ada suatu kondisi bahwa setidaknya setiap tim nasional setidaknya selain mempunyai training center, setidaknya juga klub-klub yang ada di Indonesia ini juga memiliki stadion sendiri yang tentu tidak bergantung kepada provinsi atau asprop atau kepada daerah-daerah tertentu yang tentu saja harus mengupayakan. Dalam hal ini tim nasional kita tentu harus kita dukung sehingga dapat melakukan kondisi yang terbaik. Tentu ada juga kabar lain di mana tim nasional Australia juga terkondisi dengan badai cedera dari pemain-pemainnya. Setidaknya ada 4 atau 5 pemain yang cedera, sehingga tentu tampilannya atau penampilannya diragukan pada saat melawan tim nasional Indonesia. Ini semoga bisa menjadi peletus semangat bahwa memang merebut 1 poin atau 3 poin di Australia itu sangat dimungkinkan karena memang di samping tim nasional kita juga akan menambah beberapa pemain, tetapi tentu saja juga dikondisikan bahwa Australia memang rentan dengan berbagai cedera atau badai cedera yang menimpa pemain-pemainnya. Tapi tentu saja ini juga ada kabar miring yang dilontarkan oleh pemain China yang tentu sudah membuat sewor kepada kita Indonesia bahwa memang dia dalam tanda kutip mengatakan bahwa Indonesia harus angkat koper karena memang tim China merupakan tim yang tentu bertambah 4 pemain naturalisasi yang mungkin ketika kita di China saja kita kalah dengan meyakinkan 2-0, mestinya mereka berharap akan bisa mengalahkan kita di Gelora Bung Karno. Tetapi setidaknya hal ini mungkin tidak semestinya dilakukan oleh Cina karena apapun kondisinya, sekarang ini Indonesia peringkat 3 dan masih punya peluang untuk bisa melaju ke Piala Dunia, setidaknya untuk menjadi runner up atau peringkat 4. Ini tentu saja menjadi perhatian bagi masyarakat kita, tentu harus arif dan bijak dalam menentukan dan menilai sesuatu. Meskipun China mengkritisi seperti itu, tapi setidaknya dia nanti kalau datang ke Jakarta tentu juga harus diperlakukan dengan baik, ya. Tetapi Bapak Erick Thohir berpesan bahwa ketika China berusaha memprovokasi kita, menurunkan mentalitas kita, tetapi tentu kita tidak boleh terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang ada, dan tentu saja IKN yang tentu saja training center kita sudah jadi dan kemungkinan akan diresmikan oleh Presiden FIFA Giovanni Infantino, tentu akan memberikan semangat yang berbeda bagi pemain-pemain kita. Jadi ke depan kita akan mempunyai training center di IKN, Ibu Kota Nusantara kita,
yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan tentu saja ini menjadi sebuah kondisi dan semua orang cuma mengetahui bahwa PSSI itu menerima penghargaan dari FIFA sudah luar biasa. Karena apa? Karena FIFA mendirikan kantornya di Jakarta. Dari Asia tentu kantor FIFA-nya hanya ada di Jakarta, tidak di Malaysia atau Thailand ataupun Vietnam. Tetapi justru kantornya di kantor FIFA, maksud saya, itu didirikan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Sehingga dalam hal ini di tahun yang baru nanti, tahun 2025 atau tahun baru ini, tahun 2025, kita mengkondisikan untuk lebih fokus kepada tim nasional kita. Meskipun nanti di bulan Februari kita ada Piala Asia U17, ada Piala Asia U20, dan tentu saja ini juga memberikan perhatian besar. Apakah memang tim kita akan lolos dan seterusnya atau bagaimana? Tetapi yang paling penting adalah bahwa Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sekarang sudah membuka kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi ketika kemarin bekerja sama dengan Jepang, Jerman, Belanda, sekarang juga membuka kondisi kerjasama dengan Korea Selatan. Dan ini juga membuktikan bahwa Indonesia mempunyai keluasan visi untuk membangun sepak bolanya dengan baik. Sehingga dalam hal ini mari kita upayakan, kita dukung terus timnas kita, apapun yang terjadi, tetap merah putih, tetap kita harus kondisikan. Misalnya ada pihak-pihak yang tentu memojokkan atau menyudutkan atau apapun kondisinya, tentu kita biarkan saja karena memang negara ini adalah negara demokratis, berkomentar apa saja boleh, tapi setidaknya kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang baik dan tidak menyakiti orang baik dan selalu berbuat baik untuk kebaikan. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga sepak bola kita akan semakin baik di kemudian hari dan tim nasional kita akan bisa menembus 100 ranking dunia, setidaknya 100 besar atau bahkan kurang dari itu, bisa peringkat 97 atau 96 ketika kita bisa nanti mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Jepang, dan seterusnya. Dalam sepak bola memang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin, dan mudah-mudahan harapan kita semua, tim nasional kita berada di rel yang tepat, di jalan yang tepat, untuk bisa tembus Piala Dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.